Kabar bahagia pekan ini menghiasi kisah cinta artis Samuel Zylgwyn dan Franda. Tepat di tanggal cantik yakni tanggal 8 bulan 8 tahun 2016 kemarin, Samuel dan Franda akhirnya menggelar janji suci pernikahan di Pulau Dewata, Bali. Sayangnya pernikahan Samuel dan Franda tersebut dirahasiakan dari publik. Bahkan teman hingga MC yang diundang pada pernikahan mereka pun dirahasiakan keberangkatannya. Ada apa dengan Franda dan Samuel? Jika pernikahan adalah kabar bahagia yang layak dibagi, mengapa Samuel serta Franda begitu rapat merahasiakan prosesi pernikahan mereka bahkan jauh sejak persiapan sebelum nikah? Entahlah, yang jelas Franda dan Samuel hanya mau berbagi momen kebahagiaan mereka lewat akun sosial media milik mereka yang menunjukkan betapa di hari pernikahannya tersebut Franda tampak bahagia mengenakan gaun pengantin putih. Samuel pun tak kalah tampan mengenakan setelan jas warna biru laut melangsungkan pemberkatan nikah dengan latar belakang romantisnya panorama sunset pantai Bali. Kita boleh sambut mereka dengan tepuk tangan. Ya. Samuel Zylgwyn. Oke, untuk keluarga inti beserta rekan mungkin bisa bertahan dulu sebentar, bisa berfoto bersama dengan. Halo, hari ini gue lagi di bandara mau ke Bali. Ceritanya ada temen gue yang wedding. Seru kan? Ada temen gue nih. Albert kan? Loh, Albert Halim. Jos, lu mau ngapain? Gue ada wedding temen gue. Lu sama, gue juga ada wedding temen gue. Lu wedding temen lu juga? Iya. Siapa? MC gue. Lu nge-MC? Lu juga nge-MC? Oh iya? Siapa yang kawin? Ya pokoknya ya lihat nanti deh. Bentar lagi deh. Saya juga masih belum berani buka waktu persisnya. Kenapa sih Mue sama Franda kayaknya merahasiakan banget? Apa-apa sih, surprise. Iya, momen Emang kita Bali di ya? sana Kamu gitu. nggak pernah ngomong Bali loh. Iya. Ada yang bilang Malang katanya kok. Enggak, kita nggak bilang di Bali kok, serius. Gimana ya? Di Bekasi. Kalau Surabaya itu sebenarnya bukan pesta sih. Kalau Surabaya itu di kayak acara makan malam. Apa ya, bisa dibilang kayak ngunduh mantu lah gitu loh. Karena mama aku kan orang Surabaya dan keluarga dia banyak di sana yang di hari H itu kita nggak bisa undang karena aku maunya kan memang keluarga terdekat. Jadi cuma sampai sepupu keluarga inti doang gitu loh. Sementara mereka kan nggak diundang. Jadi mama tuh, keluarga mama sih banyak yang minta ini dong diramein lagi iya, gitu. apalagi Franda anak terakhir gitu. Uniknya, untuk mempersiapkan prosesi pernikahan yang digelar secara terbatas dan dirahasiakan tersebut, Franda sempat mencurahkan keluh kesahnya karena diserang stres berat. Tapi mengapa ketika tepat di hari bahagianya terjadi, Franda justru merahasiakannya dari publik? Masih menyisakan tanda tanya. Yang pasti di hari bahagianya tersebut, Franda seolah ingin meluapkan kebahagiaan cintanya kepada Samuel yang kini telah resmi sah menjadi suaminya. Lewat lagu romantis yang dinyanyikan Franda khusus untuk Samuel berjudul Angels Brought Me Here pada pesta resepsi perkawinan mereka berikut ini. There's nothing like that feeling when I look into your eyes. My dreams came true when I found you. Brought me here to be with you. I'll be forever grateful. Oh, forever thankful. My dreams came true when I found you. My miracle. Wardrobe-nya apa segala macam, jadi kayak pusing sendiri aku. Dan kan yang emang cewek kan kalau bride kan emang pasti yang lebih pengantin yang cewek yang pasti yang lebih detail, yang lebih mikirin gitu loh. Jadi aku kayak kadang kemarin tuh kayak berasa aduh nih banyak banget nih beban gitu loh, kayak beban. Dan aku pun juga masih kerja gitu, jadi kayak beban banget, harus ini itu banyak banget pikiran gitu. Sampai jerawatan, keluar aku tuh nggak pernah jerawatan terus tiba-tiba yang muka aku tuh udah beruntusan, alergi, keluar semua alergi. Aku nggak boleh alergi, aku tuh alergi stres.
Jadi pernah ke dokter gatal-gatal tuh kalau aku lagi stres. Nah ini muncul nih lagi gatal-gatal tiba-tiba gitu-gitu deh, pokoknya stres banget. Berbeda 180 derajat dari pasangan Samuel Zilguin dan Franda yang tengah berbahagia, artis Hengky Kurniawan justru tengah diguncang ujian pahit. Bagaimana tidak, upaya Hengky meretas bisnis rental mobil di luar jagat hiburan justru mendulang kerugian fantastis hingga lebih dari 1 miliar rupiah karena diduga tertipu oleh rekannya sendiri. Alhasil, hari Senin kemarin, Hengky pun mengunjungi markas Polda Metro Jaya untuk melaporkan 4 orang rekannya yang konon telah membawa lari total 5 unit mobil milik Hengky. Jadi kalau kasusnya masuk ke apa tadi Mas Zakir? Penipuan dan penggelapan. Jadi saya melaporkan mitra bisnis saya, Hendrik Kusnadi, beserta ya kalau istrinya mungkin nanti diperiksa aja ya sebagai saksi dan nanti mungkin akan ada pengembangan kasusnya. Terus kemudian juga Haji Nursani dan Mulia. Kita bisnis di rental ya. Kemudian saya menyerahkan awalnya sih ya sisanya tinggal 2 lah. Sisanya tinggal 2 unit. 2 unit ini belum kembali sampai saat ini, kewajibannya juga tidak dipenuhi. Kemudian ada uang tunai yang dia pinjam ke saya sebesar 250 juta. Kalau Haji Nursani 3 unit mobil saya dibawa. Sampai hari ini pun juga orangnya di telepon udah mati handphonenya. GPS sudah mati semua gitu kan. Jadi kalau di total berapa ya? Barangkali kalau dengan Hendrik itu sekitar 750 juta karena uang tunai kan 250 juta ya Mas ya. Uang tunai 250 juta, 2 unit Matic itu kan di angka 200 lebih gitu kan. Terus kalau dengan Haji Nursani kan 3 unit mobil. Dan tak main-main, untuk menunjukkan keseriusannya memperkarakan Hendrik Kusnadi beserta istri Nursani dan Mulia, Hengky membuat pelaporan dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan yang mengandung ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Karena konon Hengky sudah gerah emosi. Pasalnya, alih-alih menunjukkan itikat baik dan mengembalikan mobil miliknya, keempat orang yang dilaporkan Hengky tersebut justru konon menumpuk aset mewah seperti rumah villa, hingga konon membuat Hengky yang merugi hingga miliaran rupiah panas hati. Ini Itu siapa bang? orangnya ini Hendrik yang saya laporkan sama istrinya. Pasalnya 372 dan 378, jadi dugaan penipuan dan penggelapan seperti itu. Ancaman hukumannya ya di atas 5 tahun penjara. Saya juga ingin tegaskan barangkali ini ada modus baru ya tentang penipuan dan penggelapan. Kenapa? Karena yang bersangkutan ternyata setelah dilakukan cross check punya banyak aset. Misalkan dia punya villa, punya mobil mewah, ya patut diduga karena banyak korbannya ya mungkin saja itu bagian dari cara mereka untuk mencuci uang begitu. Nah, makanya kita berharap dari laporan ini bisa menjadi titik awal untuk mengungkap kejahatan yang bersangkutan. Karena kalau dia misalkan tidak pernah muncul berarti memang tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan ada yang bukan hanya mobil, tapi uang dengan jaminan sertifikatnya palsu, itu juga ada. Ya mudah-mudahan nanti yang saya sebutkan ini melaporkan juga supaya ini bisa buat pihak kepolisian bekerja lebih cepat lagi karena korbannya bukan hanya saya gitu.